Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya. Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian mahsyar kita. Pada pekan yang lalu kita sudah memulai kajian surah Al-Qalam. Kita ulang sedikit untuk kita lanjutkan di ayat berikutnya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan demi pena, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Sudah kita bahas bahwa nun ini adalah salah satu dari al-huruf al-mutaqattiyah, huruf-huruf yang terpotong-potong yang menunjukkan tentang mukjizat Al-Quran. Ada pesan tersirat di ayat-ayat seperti ini, wahai orang-orang yang menggunakan bahasa Arab, yang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, huruf-huruf yang merangkai Al-Quran itu seperti nun, seperti alif, alif lam, mim, dan seterusnya. Itu adalah huruf-huruf yang sama dengan yang kalian pakai. Nah, dan kata-katanya juga kata-kata yang tidak asing buat kalian. Tapi ketika menjadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kalian bisa menilai sendiri betapa tingginya nilai bahasa, kandungan makna, dan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha benar ini. Dan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal qalami wa ma yasturun, dan demi kolam, ya, demi kolam dan apa yang mereka tuliskan. Kita sudah pelajari kemarin, eh, kolam di sini adalah kolam yang digunakan oleh malaikat untuk menulis semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan perencanaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam ini secara keseluruhan. Kemudian kolam ini juga bisa dimaksudkan demi untuk kolam yang digunakan oleh manusia menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Sumpah dengan menggunakan kolam atau pena di sini menunjukkan bahwa kolam itu sangat mulia, kita sangat penting dalam kehidupan manusia, dan begitulah peradaban berkembang, ilmu berkembang, dan banyak hal eh, dipentingkan sekali kita menggunakan kolam untuk menulis hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kolam wal qalami wa ma yasturun. Berikutnya, berikutnya Allah berfirman, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
Dengan karunia Tuhanmu, engkau wahai Muhammad bukanlah orang gila. Dengan karunia Tuhanmu, engkau wahai Muhammad bukanlah orang gila. Nah ini setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengumumkan kenabiannya, mereka sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk melakukan eh, apa namanya downgrade ya, upaya untuk pembusukan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara yang dialami oleh Rasul adalah tuduhan bahwa beliau orang gila. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan Nabi Muhammad dengan ayat ini, ya, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Ma anta wahai Rasul, tidaklah engkau wahai Rasul dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu berupa kenabian dan risalah. Kamu bukan orang yang lemah akal, bukan orang yang lemah di dalam logika, dalam hujah. Eh, Engkau adalah orang yang orang yang memiliki kekuatan di dalam berhujah dan memiliki kekuatan di dalam apa yang engkau sampaikan. Pasti mereka akan merasakan suasana itu. Kamu tetap saja di di dalam dakwahmu, sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Jangan terpengaruh eh, dengan tuduhan-tuduhan eh, yang berupaya untuk melemahkan semangatmu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan nikmat Tuhanmu, yaitu nikmat risalah, nikmat kenabian, ini adalah nikmat tertinggi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Ya, jadi kamu eh, tidak usah sedih dengan tuduhan-tuduhan manusia. Engkau mendapatkan nikmat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjutkan. Ma anta bi ni'mati rabbika min majnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Wa inna, dan sesungguhnya laka, untukmu, la ajran, sungguh mendapatkan pahala ghairu mamnun yang tak putus-putus. Eh, Engkau wahai Muhammad lanjutkan dakwahmu, dan ketika kau sampaikan dakwahmu, kemudian ada orang nanti mendapatkan hidayah, lalu orang itu mengikuti apa yang kau sampaikan, maka semua amalan kebaikan dari orang yang mengikutimu itu juga akan kamu dapatkan pahalanya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Pahala untukmu tidak akan terputus-putus, wahai Muhammad. Ya, menjadi jangan kamu lemah dengan tuduhan-tuduhan manusia. Yang kamu lemah dengan tuduhan-tuduhan manusia. Pahalamu akan mengalir terus dengan orang-orang yang akan mengikuti. Dan Masya Allah, kalau kita melihat sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sejak beliau memulai dakwah 3 tahun pertama. 3 tahun pertama itu belum bisa dilakukan secara terang-terangan. Satu diajak orang. Itu jumlahnya Masya Allah. Ya, sekitar ada 60-an orang. Ya, sekitar ada 60-an orang. Itu masuk Islam secara, ya, satu persatu. Ya, diajak oleh Nabi. Orang orang pertama jelas dari kalangan perempuan adalah Khadijah, istri beliau. Kemudian dari kalangan laki-laki ada teman setia beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak ada
sepupu beliau yang tinggal bersama beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan Maula, yang dulunya budaknya Nabi Muhammad yang dihadiahi oleh yang dihadiahkan oleh Khadijah, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, itu sudah. Jadi ada Khadijah, ada Abu Bakar, ada Ali, ada Zaid bin Harithah. Nah, kemudian Abu Bakar ngajak lagi. Abu Bakar ngajak lagi. Nah, eh, dari 10 yang dikabarkan oleh Rasul masuk surga, 6 dikali antaranya itu diajak oleh Abu Bakar masuk Islam. Ada Utsman bin Affan di situ, ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nah, di situ ada Thalhah bin Ubaidillah, di situ Abu Bakar ngajak lagi. Jadi makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. 3 tahun pertama Nabi eh, mengajak orang dan masuk Islam sekitar 60-an orang. Itu digambarkan oleh sejarah dan tarikh atau sirah Ibnu Hisham. Jadi ini luar biasa. Engkau wahai Muhammad lanjut dakwahmu, karena engkau dengan dakwah itu orang masuk Islam, menerima Islam, dan demikian nanti pahalamu akan terus mengalir. Dan sampai hari ini, Masya Allah, ya, coba kita dalam setiap sholat kita mendoakan bersolawat kepada Nabi. Setiap 5 waktu azan, ya, nama Nabi Muhammad selalu kita ucapkan, kita dengarkan. Kemudian setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu juga kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa perjuangan dakwah ini, dan ini adalah pekerjaan paling menguntungkan dalam hidup, pekerjaan yang tidak akan merugi, tijaratan lan tabur. Ini perdagangan yang tidak akan merugi. Kalau bisnis dunia, untung rugi itu biasa, tapi kalau dakwah, maka keuntungan tidak putus-putus, tidak akan putus-putus. Oleh karena itu, mari kita jadikan ayat ini sebagai salah satu pemotivasi kita untuk selalu berdakwah. Makin banyak orang yang mendapatkan hidayah lewat perantaraan kita, insya Allah, mudah-mudahan Allah mengalirkan pahala mereka juga untuk kita semua. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sudah kita bahas juga kemarin, singkat saya sampaikan lagi. Inna itu ya, huruf taukid, kemudian lam la ala, la itu huruf taukid, ala dengan hulukin itu bermakna taukid. Taukid itu dia penekanan, ya, penekanan kata sesungguhnya. Makanya kalau di terjemahan kita, sesungguhnya engkau benar-benar. Ya. Jadi kalau mau kita terjemahkan yang biasa, sesungguhnya engkau sungguh memiliki akhlak yang azim. Sesungguhnya, sesungguhnya, sesungguhnya begitu 3 kali. Ya. Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki budi pekerti yang, ya, yang sangat luhur. Dan sekalian, akhlak adalah puncak daripada pengamalan agama dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah, buah daripada amal soleh adalah akhlak. Dasar itu akhlak ini buah, ya, adalah buah daripada pengamalan. Oleh karena itulah Rasul sampai mengatakan gak masuk surga orang yang
Tetangganya tidak nyaman dari mulutnya, dari gangguan mulutnya. Kemudian ada apa namanya, berbagai macam amalan gara-gara akhlak yang tak terpuji diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang, ya, orang-orang yang celaka, orang-orang yang tak terpuji, orang-orang yang tidak mulia, bahkan mengatakan tidak masuk surga oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak peduli dengan anak yatim, dengan orang miskin, sudah saya anggap sebagai pendusta agama. Itu akhlak-akhlak yang terkait dengan selalu dengan agama. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, di antaranya adalah nah, terjaganya akhlak beliau dari sejak awal. Ya. Dari sejak awal beliau termasuk manusia yang dijaga oleh Allah dan tidak terkontaminasi sedikit pun dengan perilaku-perilaku jahiliyah lingkungan yang beliau hidup. Dan memang manusia ini biasanya dekat ya, apa ya, ruh itu saling tersambung dengan orang-orang yang memiliki suasana yang hampir sama, kondisi berapa namanya, ininya, minatnya dan sebagainya. Abu Bakar itu juga termasuk begitu. Sejak jahiliyah itu tidak mau minum khamar. Itu sudah apa namanya, oleh Allah dijaga juga sehingga ketika Nabi ngajak Abu Bakar ke Islam itu menjadi sangat mudah. Utsman juga di dalam sejarahnya begitu, tidak mau minum khamar. Ya, padahal khamar itu adalah minuman kebanggaan pada zaman itu. Tidak menyembah berhala, sama Abu Bakar, Utsman itu tidak menyembah berhala sejak jahiliyah. Jadi ketika diajak ke Islam menjadi sangat sangat mudah. Dan Nabi Muhammad adalah memiliki akhlak yang paling agung, paling luhur, sehingga ya, tidak mungkin ya, tuduhan bahwa beliau gila itu akan mempan, nggak mungkin, ya, karena begitu mulianya akhlak. Ya, seolah-olah apa namanya, kita bisa baca dari ayat ini, terserah mereka mau menuduh apapun, buktikan dengan perilakumu wahai Muhammad. Buktikan di lapangan perilakumu seperti apa. Allah telah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan begitu mulianya beliau sehingga tidak ada, ya, tidak ada pintu masuk, ya, ketika beliau ingin dituduh apapun itu membuat tuduhan itu bisa, eh, bahasa kita, memenjarakan beliau atau memerangkap beliau. Ya. Jadi kan kebanyakan sekarang tuh kan main-main begitu kan, main perangkap-perangkap begitu, ya, dan tersandra begitu. Karena ada memang hal-hal yang bisa untuk dicari celahnya. Dan Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa. Allah sendiri yang membuat pernyataan seperti ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini juga adalah bekal untuk kita, para dai, untuk kita yang ingin menyampaikan pesan-pesan Allah. Semakin kita berakhlak mulia, insya Allah kata-kata kita memiliki power. Kata-kata kita memiliki kekuatan, sehingga mudah untuk didengar orang. Tapi kalau kita berkata bagus, orasi kita mantap, kuat, ya, tapi kenyataannya akhlak kita tidak didukung oleh perbuatan kita, akhlak kita, dan orang tahu itu, orang mengatakan, "Nah, itu sih omong doang, ya, itu cuman lip service, ya, itu cuman lisan saja dan sebagainya, sehingga nggak kuat kenyataan itu." Jadi kalau apa yang dinyatakan sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, maka kekuatan luar biasa. Tanpa ngomong yang banyak pun, insya Allah kita akan mudah untuk menyampaikan pesan-pesan kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh karena itulah berikutnya
Allah berfirman, "Fasatu busiru wa yubsirun." Maka kelak engkau akan melihat dan mereka nanti juga akan melihat. Engkau kelak, fa maka sa kelak, ya, sa di situ kelak, tubsiru engkau akan melihat, wa dan yubsirun mereka akan melihat. Apa yang mau dilihat? Lihat berikutnya. Lihat berikutnya. Makanya kita lihat tuh tadi tandanya ada di atas eh, huruf ayat itu ada lam alif meskipun tidak semua Quran ada lam alifnya. Nah, coba lihat di ayat kelima tadi. Nah, itu ada lam alifnya di situ. Menunjukkan bahwa ayat ini ada hubungan dengan ayat berikutnya. Lam alif itu menunjukkan kalau bisa jangan berhenti gitu. Ya, kalau bisa jangan berhenti karena ulama berhenti umpamanya sujud ya, atau ruku setelah kita baca ayat jangan berhenti di situ lanjut ke ayat berikutnya. Ya, karena ayat ini ada hubungan dengan ayat berikutnya makanya ada kata lam jangan berhenti ya kalau mau lanjutkan. Nah, ini. Karena makna daripada fasatur sir maka kalau engkau akan melihat wayub sirun kemudian mereka akan melihat apa yang dilihat ayat berikutnya. Nah, biayyikumul maftun ya biayyikumul maftun siapa di antara kalian yang gila itu siapa nah gitu ya nanti waktu akan membuktikan ya yang gila itu siapa ya biayyikumul maftun di antara siapa di antara kalian di antara kamu yang gila nah di sekalian eh, hmm, ini juga pelajaran buat kita jangan mudah mengucapkan sesuatu apalagi gila, kafir, atau kata-kata jahat lainnya kepada orang. Ya. Kalau bisa dipikirkan matang-matang untuk mengucapkan, mengeluarkan kata-kata. Karena kalau itu tidak benar-benar menjadi kenyataan bagi orang yang diarahkan perkataan itu, bisa balik kepada orang yang mengucapkan. Ya. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa di antara kalian biayyikum al-maftun. Siapa di antara kalian yang sebenarnya gila itu? Nah, ini berikutnya Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Tuhanmu, sungguh Tuhanmu, Inna rabbaka, sungguh Tuhanmu, huwa a'lam. Dialah yang paling mengetahui. Imam dhalla an sabilihi, siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini semakin menguatkan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tahu siapa yang sesat, siapa yang mendapatkan hidayah itu adalah Allah. Nah, oleh karena itulah hadirin rahimakumullah eh, hmm, perang opini yang dilancarkan oleh manusia untuk menyatakan mana yang benar, mana yang salah, itu akan membuat sebagian orang terombang-ambing. Bingung saya ya, bahasanya.
Yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini, yang benar siapa sih? Itu biasanya muncul, ya, muncul eh, pernyataan dari sebagian orang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian mana yang baik, mana yang benar, kembali kepada Al-Furqan. Kembali kepada Al-Furqan. Pembeda yang baik dan yang buruk siapa? Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ukurannya mana yang benar, mana yang salah, itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an ini. Oleh sebab itulah kita sangat beruntung punya mizan, ya, punya timbangan, punya standar yang sangat kuat, ya, sangat kuat, yang membuat kita menjadi tenang untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Oleh karena itu, Allah menyatakan, Inna Rabbaka, sungguh Tuhanmu lah, atau Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui. Bimam dhalla an sabili, siapa yang sesat dari jalannya. Kalau ngikutkan orang, orang yang sesat bilang orang yang sesat bilang orang yang baik itu sesat. Ya. Eh, jadi sangat mungkin eh, kebohongan berkali-kali yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik itu kepada orang baik bisa tembus, ya, kepada orang-orang yang tidak punya pegangan dalam hidup, sehingga orang baik itu akhirnya terkesan menjadi orang yang tertuduh jahat. Itu di dunia. Nah, oleh karena itulah kita sebagai kaum muslimin punya pegangan yang sudah sangat kuat. Ya, oleh karena itu kita perlu sekali untuk belajar terus memperdalam kandungan-kandungan Al-Quran ini supaya kita tahu, ya, mana yang sebenarnya benar, mana yang salah. Eh, Sampai Nabi Muhammad saja eh, di bahasa kita dibully, ya, dibully dengan kata-kata sesat, dikatakan gila, nanti tukang sihir, tukang tenung dan sebagainya itu diupayakan betul untuk direkayasa informasinya, penyesatan opini yang dilakukan oleh mereka supaya orang tidak suka dengan Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala meminta Nabi Muhammad jangan terpengaruh, kemudian kuatkan akhlakmu, engkau berakhlak mulia, eh, kemudian nanti akan dunia akan melihat siapa yang sebenarnya, mana yang baik, mana yang tidak baik, kemudian berpegang teguhlah dengan agama Allah, karena Allah yang paling tahu siapa yang sesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sedikit kita tambahkan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamul muhtadin fala tuti'il mukazzibin. Wala tuti'il mukazzibin. Jangan engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wala tuti'il mukazzibin. Jangan kamu mematuhi, jangan menaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut berikutnya, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan waddu, mereka menginginkan law tudhinu, jika engkau melunak, jika engkau melunak, bersikap lunak, fayudhinun, maka mereka bersikap lunak pula. Nah, mudahana di sini artinya kita eh, di di eh, sangat diharapkan oleh mereka yang tidak baik ini supaya kita merendahkan atau menurunkan eh, sikap tegas kita terhadap kebenaran. Ya, turun, kita mau, tidak apa-apa lah sekali-sekali, ya kayak gitulah, ya, sekali-kali. Nah, itu nanti umpamanya
di ayat Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Eh, Mereka minta, ya, kamu ikutlah sekali-kali ke, ya, menyembah apa yang kami sembah, ya. Nanti setelah itu, ya, kami akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, jadi tawar menawar begitu. Jadi mereka ingin bargaining, supaya Nabi Muhammad itu menurunkan standar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya atau Nabi Muhammad diminta untuk mengakui kesalahan dan kebatilan yang mereka mereka lakukan. Itu namanya tudhin namanya. Itu namanya tudhin, merendahkan atau menurunkan standar, kemudian mau melakukan hal-hal yang dilarang meskipun tidak sering, ya, atau paling tidak mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, ya. Nah, itu, kalau kamu melakukan itu, mereka akan melunak juga dengan apa yang mereka ambil sikap terhadap dakwahmu. Nah, itu maksud daripada waddu lautu dihinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, eh, maka mereka pun akan bersikap lunak. Dan rahmatullah, itulah nanti kejadian di lapangan ketika kita hendak berdakwah berhadapan dengan eh, kebatilan, ya. Batin itu kan lemah. Mereka sangat, apa namanya, sangat lemah berhadapan dengan argumentasi, logika, apalagi dakwah turun dari Allah, ayat-ayat itu sangat sangat lemah. Sehingga mereka nggak bisa sebenarnya melawan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Akhirnya yang mereka inginkan adalah supaya dai ini mau mengikuti mereka, ya, mengikuti mereka. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan Nabi Muhammad, jangan kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, ya. Jangan kamu ikuti. Mereka pasti akan menawar, ikut sekali atau ngajak seperti apa. Datang berkali-kali mereka ke Nabi Muhammad. Andaikan kamu maunya perempuan, dari dakwah kamu itu maunya cari perempuan yang paling cantik, kami pilihkan, carikan untuk kamu. Andaikan kamu tujuannya untuk kekuasaan, udah kami letakkan ini kekuasaan, kamu aja mimpin. Andaikan kamu maunya harta, harta kami akan carikanlah untuk kamu. Jadi upaya-upaya untuk melemahkan dakwah, kemudian berhenti daripada ajakan kepada kebenaran ini, berkali-kali mereka lakukan, baik langsung maupun dengan perantaraan, dan sebagainya, itu mereka lakukan. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun." Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang, karena nanti akan kita melihat betapa, apa namanya, kuatnya mereka ingin mengajak kepada ajaran yang tidak benar ini, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan supaya Nabi Muhammad tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan seperti ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah kepada Ustadz Dr. Harjan Hatmi yang telah menyampaikan tafsir Quran surah Al-Qalam. Alhamdulillah kita sampai di ayat yang ke-9. Dari panitia ada menyiapkan sesi untuk tanya jawab. Bila ada dari para hadirin yang ingin bertanya kepada Ustadz, satu orang, silakan.
kalau ada sesi untuk tanya jawab, mungkin saya akan kurangi sedikit nanti presentasinya sehingga kawan-kawan yang di masjid mau syuruk nggak bisa syuruk. Eh, Mungkin sampai setengah 6 atau 10 menit sebelum syuruk kita udah selesai presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab. Baik, sepertinya belum ada. Jadi untuk pertemuan kita di Sabtu ini kita akhiri dulu. Terima kasih atas kehadiran Ustadz Harjani dan rekan-rekan hadirin sekalian yang berada di masjid maupun yang berada di rumah masing-masing melalui Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kita dapat pada hari ini menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Wa nama bika sudah la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.